Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hertin. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, di subbab sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang logaritma ya, tentang logaritma, persamaan logaritma dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian di video kali ini kakak akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, jadi yang dimaksud dengan pertidaksamaan logaritma itu apa sih? Jadi pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang mengandung fungsi logaritma. Nah, jadi misalkan di sini ada pertidaksamaan seperti ini, A log fx lebih besar dari A log gx, maka si fx ini nilainya lebih besar dari gx apabila A ini adalah pangkatnya si logaritma ini ya, A-nya ini lebih besar dari 1. Kemudian fx kurang dari gx apabila si A-nya itu antara 0 sampai 1. Nah, yang perlu diingat bahwa fungsi logaritma itu hanya berlaku untuk bilangan positif, sehingga pada pertidaksamaan logaritma A log fx lebih besar dari A log gx, maka untuk langkah penyelesaiannya kita harus memenuhi syarat. Jadi ini dia harus memenuhi syaratnya yaitu fx harus lebih besar dari 0 dan gx harus lebih besar dari 0. Nah, ini syaratnya ya. Syaratnya yaitu fx lebih besar dari 0 dan gx juga lebih besar dari 0. Seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya kita bahas contoh soal ya. Kita langsung aplikasikan ke contoh soal. Misalkan contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Misalkan ada pertidaksamaan A2 log 2X plus 7 lebih besar dari 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, kalau misalkan dari yang kakak jelaskan di atas, A log fx lebih besar dari A log gx, maka kalau misalkan dia di sini ada pertidaksamaan, yang sebelah kiri ini dalam bentuk logaritma, sedangkan yang kanan ini hanya sebuah angka, maka angka ini harus kita buat atau kita ubah dulu ke dalam bentuk logaritma juga. Gitu ya, kita ubah ke dalam logaritma. Nah, maka supaya ini bisa dikerjakan, caranya gimana? Karena di sebelah kiri ini adalah 2 log, maka sebelah kanan juga harus dibuat menjadi 2 log. Jadi 2 log 2x plus 7 lebih besar dari 2 log 2 pangkat 2. Nah, 2 log 2 ini dari mana? Nah, 2 log 2 itu kan 1 ya. Ini 2-nya kalau ke depan kalian bisa baca lagi tentang sifat-sifat logaritma ya. Jadi 2 log 2 pangkat 2, ini 2-nya ke depan jadinya 2 kali 2 log 2, sedangkan 2 log 2 itu 1. Berarti sama atas ini dia tidak merubah hasil ya. Nah, tidak merubah nilainya. Nah, tapi di sini kan dia sudah sama nih, 2 log sama 2 log. Berarti nanti kiri sama kanan tinggal kita coret ya. Jadi dia tinggal 2x plus 7 lebih besar dari 2 pangkat 2 itu 4. 2x lebih besar dari, tinggal pindah ruas, 4 dikurangi 7 itu negatif 3. Berarti x lebih besar dari min 3 per 2. Nah, ini adalah langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah yang kedua, maka kita harus mencari syarat numerusnya ya. Kita cari dulu syarat numerusnya. Nah, syarat numerusnya apa? Syarat numerusnya yaitu si fx, syaratnya itu tadi. Nah, ini. Nah, syaratnya itu fx harus lebih besar dari 0, gx juga lebih besar dari 0. Nah, karena dari pertidaksamaan yang kita kerjakan di sini hanya ada fx ya, berarti kita harus mencari syarat si fx. Sedangkan fx di sini kan 2x plus 7 ya. Berarti syarat numerusnya yaitu 2x plus 7 lebih besar dari 0. Jadi 2x lebih besar dari 7, pindah ruas dari negatif 7, berarti x lebih besar dari min 7 per
2. Nah, kemudian dari dua himpunan penyelesaian ini tadi, X lebih besar dari min 3/2 dan X lebih besar dari min 7/2, ini kita cari irisannya ya. Nah, cara mencari irisan kalian letakkan di garis bilangan. Min 7/2 sama min 3/2 kan lebih besar dari min 3/2 ya. Nah, gini, ini min 7/2 sebelah sini. Lebih besar itu berarti ke kanan. Dia di sini kosong, bukan penuh ya, kosong. Ini juga kosong. Kosong ini artinya si angka ini dia tidak ikut ke penyelesaian. Ini juga sama. Nah, berarti kan irisannya ini. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu HP-nya yaitu X lebih besar dari min 3/2. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu misalkan di sini ada pertidaksamaan 6 log X kuadrat min X kurang dari 1, kita disuruh mencari himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk nilai X gitu ya. Nah, maka langkah pertama sama, langkah pertama yaitu kita cari dulu si X yang memenuhinya. Langkahnya caranya gimana? Sama seperti soal yang nomor 1 tadi, maka ruas kiri sama ruas kanan itu sama-sama harus dibuat log. Karena sebelah sini adalah 6 log, maka yang satu ini harus diubah juga. Jadi 6 log X kuadrat min X kurang dari 1 itu sama aja dengan 6 log 6. Nah, seperti ini ya, 6 log 6 kan 1. Kemudian tinggal kita hilangkan aja ini 6 lognya kita coret. Nah, berarti dia tinggal X kuadrat min X kurang dari 6. X kuadrat min X, ini kita pindah ruas, 6 pindah ruas jadi min 6 kurang dari 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Nah, faktornya apa? Faktornya yaitu 3 sama 2. Ini min, ini plus. Ini ya. X kali X, X kuadrat. X kali 2, 2X. Min 3X jadinya min X. Min 3 kali 2, min 6. Nah, berarti X yang memenuhi yaitu 3 atau X sama dengan min 2. Nah, kemudian X yang kita peroleh ini harus kita tulis di garis bilangan. Min 2 berarti sebelah kiri sama 3. Nah, kita uji titik. Kita uji titik kan lebih mudahnya itu kan kita uji titik 0. 0 itu terletak antara min 2 sama 3. Min 0. 0 berarti kita masukkan ya. Kita masukkannya kemana? Masukkan ke persamaan kuadrat tentunya ya. Berarti 0 dimasukkan 0 kuadrat. 0 min 6 berarti kan negatif ya. Ini min, ini plus, ini plus. Yang diminta adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif. Nah, kemudian setelah itu kita harus cari dulu syarat numerusnya. Syarat numerus. Nah, tadi syarat numerus itu apa? Jadi syarat numerus itu fungsi yang setelah logs, fungsi logs itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini kan cuma ada X kuadrat min X ya, berarti X kuadrat min X dia harus lebih besar dari 0. Nah, X kuadrat min X ini difaktorkan berarti X min 1 lebih besar dari 0. Kemudian kita uji, ini kita faktorkan ya, berarti X sama dengan 0, ini X sama dengan 1. Nah, kita faktorkan 0 sama 1. Nah, kita uji titik 2, misalkan 2 kuadrat 4 kurangi 2, 2, berarti 2 itu lebih besar dari 0 kan, berarti dia positif, negatif, positif. Yang diminta ini adalah lebih besar syarat numerusnya, berarti yang diambil yang positif. Nah, kemudian dari 2 ini tadi ya, ini nanti kita cari irisannya. Cari irisan. Nah, untuk mencari irisan berarti kita gabungkan antara 2 garis bilangan yang sudah kita peroleh. Yang paling kecil kan dia min 2 ya, min 2, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 3. Nah, kalau ini udah nggak usah kita uji, tetapi tinggal kita lihat tadi ini arahnya kemana. Tadi kan 1 ini ke kanan, 0 ke kiri. Ini antara min 2 sama 3. Min 2 sama 3. Nah, berarti ini adalah irisannya.
Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya yaitu daerah di antara min 2 sampai 0 sama 1 sama 3. Jadi penyelesaiannya yaitu min 2 kurang dari X kurang dari 0 atau 1 kurang dari X kurang dari 3. Oke, lanjut di soal yang nomor 3. Ini misalkan ada pertidaksamaan, tentukan nilai X yang memenuhi setengah log X kuadrat min 3 lebih besar dari 0 ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 0 itu adalah log 1 ya. Log 1 itu nilainya 0. Nah, karena dia di sini setengah log, berarti sama seperti tadi ya, kita buat ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Berarti setengah log X kuadrat min 3 lebih besar dari ini setengah log 1 ya, setengah log 1. Kenapa? Karena setengah log 1 itu dia 0. Nah, karena ini udah sama setengah log sama setengah log, berarti kan kita hilangkan. Nah, tetapi ingat bahwa kalau pangkatnya di sini adalah setengah, yaitu antara 0 sampai 1, berarti nanti tandanya harus berubah. Maka X kuadrat min 3 menjadi kurang dari 1. Nah, ini tinggal kita pindah ruas aja, berarti X kuadrat min 4 kurang dari 0. Nah, ini kalau difaktorkan X sama X. Nah, 2 sama 2 plus sama min. Nah, berarti X-nya yaitu min 2 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita uji di garis bilangan, itu jadinya min 2 sama 2. Misalkan kita masukkan 0. 0 kuadrat dikurangi 4, berarti dia negatif, positif, positif. Yang diminta adalah kurang dari, berarti ambil yang negatif. Nah, setelah itu kita cari syarat numerusnya. Syarat numerus. Nah, syarat numerus itu syarat yang setelah log. Nah, setelah log di sini kan X kuadrat min 3 ya. Berarti X kuadrat min 3 harus lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan itu sama aja dengan X min akar 3 dikalikan X plus akar 3 lebih besar dari 0. Berarti X sama dengan akar 3 atau X sama dengan min akar 3. Nah, min akar 3 sama akar 3. Nah, kita uji di garis bilangan antara min akar 3 sama akar 3 itu ada 0. 0 dimasukkan, 0 kuadrat, 0 dikurangi 3 berarti dia negatif, positif, positif. Yang diminta adalah yang positif. Nah, kemudian dari dua garis bilangan ini kita gabungkan, kita cari irisannya. Akar 3 itu kan 1 koma ya, 1 koma berarti dia sebelum 2. Berarti kalau digabung dia min akar 3, di sini akar 3, kemudian 2 sama min 2. Nah, ini jadi tandanya menyesuaikan sama yang sudah kita uji tadi. Antara min 2 sampai 2. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah irisannya. Nah, berarti berapa? Nah, berarti HP-nya yaitu min 2 kurang dari X kurang dari min akar 3 atau akar 3 kurang dari X kurang dari 2. Mudah ya?